protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya demi kita bersama. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa
dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang siap memuji nama Tuhan boleh angkat tangan tinggi-tinggi, beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Kami menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari yakini bahwa Tuhan kita ada di tempat ini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari nyanyikan haleluya. Sebab Allah kita Allah yang hebat. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Nyatakan lagi, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, oh Yesus, Engkau yang layak Tuhan. Bapakku datang, mari sembah Dia, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari katakan ini dengan sungguh-sungguh. Tak usah ku takut, sebab Kau beserta kami Tuhan. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Boleh lambungkan tangan tinggi-tinggi, yuk sama-sama. Ku nyanyi haleluya, haleluya.
percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, sementara kami memuji, membawa persembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya ini menjadi dupa yang harum, yang menyukakan hati-Mu, dan Engkau bersemayam atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan terus Tuhan, biar hadirat-Mu ada di tempat ini, dan kami boleh merasakan itu, boleh diubahkan karena hadirat-Mu. Biar Engkau yang memimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir akan ibadah siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya percaya, katakan sama-sama. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Tepuk tangannya Bapak Ibu yang di atas juga. Amin. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau betapa itu segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan
Bapak Ibu lebih dahsyat. Dia yang megah. Amin. Serta jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Raja atasku. Sama-sama. Hanya Kau yang layani kita. Bagi Tuhan, Allah yang ajaib. Hanya Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, memerintah semuanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tepuk tangan Bapak Ibu. Amin. Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Jesus. Sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, Yang lebih keras lagi. agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, memerintah semuanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, memerintah semuanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi. Raja mulia. Beri kemuliaan buat Allah kita. Jesus. Haleluya. Sudah Bapak ya siap terima firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Seperti seekor rusa yang rindu akan sungai Tuhan. Demikian kami rindu Engkau Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah-Mu. Kita katakan sekali lagi. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah-Mu.
jemaat Tuhan. Sebiru sarindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembah. Katakan Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat. Siang hari ini kami mau panggil nama Tuhan, karena Engkau yang berarti dalam hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. mari katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. sekali lagi katakan Yesus. Katakan dengan iman, tunjuk dirimu masing-masing. Kau sederhanamu, Yesus kau Sadarkan kami Tuhan, melalui pujian ini, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Karena Engkaulah sumber kuat kami, sumber kehidupan kami, pengharapan kami. Sadarkan kami, tanpa Engkau kami tidak apa-apa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa. Terima kasih Tuhan untuk hadir-Mu di tengah-tengah kami. Kami mau menikmati Engkau, menikmati sabda-Mu, menikmati bait-Mu, menikmati kasih-Mu. Urapi kami ketika benih kebenaran firman Tuhan tertanam dan ditaburkan dalam kehidupan kami. Sehingga benih firman-Mu itu bukan saja
di kepala kami sebagai pengetahuan Alkitab, tetapi benar-benar tertanam di dalam kehidupan kami yang paling dalam, tubuh jiwa roh kami, menjadi firman yang hidup dan menghidupkan hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Iya, puji Tuhan. Ada yang masih merasa gerah karena terik panas beberapa hari ini dan diprediksi sampai akhir tahun akan ada perubahan iklim. Dan ini sudah mulai terasa. Dan kiranya itu akan justru membuat kita semakin waspada, lebih jaga kesehatan dan sebagainya. Oke, kita tidak berbicara tentang cuaca, iklim, kita akan berbicara tentang satu hal yang sangat-sangat penting, yang mungkin saja kita abaikan begitu saja. Nah, sebelum saya mengawali untuk bersama-sama mengajak saudara merenungkan firman Tuhan ini, saya ingin berbagi pengalaman terlebih dahulu. Seperti yang saya sampaikan di ibadah pagi tadi. Saya seperti biasa hari Jumat ngiringi ibadah ibu-ibu, para wanita, mbok-mbok, mak-mak. Artinya mayoritas 99% itu isinya ibu-ibu, wanita semuanya. Jadi jagone siji tok, ya saya ini di situ. Nah, pada suatu hari Jumat kemarin, tidak terlalu jauh, baru Jumat kemarin, ketika saya mau mulai mengambil posisi, mengambil tempat untuk ngiringi ibadah, tiba-tiba di kursi tempat biasa saya duduk ngiringi, ada endok, ada telur, saudara. Tahu ya telur, endok, enggak asing buat kita ya. Ini kan jadi pertanyaan, dan saya bertanya-tanya, iki sapa sing ngendok nang kene iki? Ngendok ke sanggon-gon iki. Lagi saya enggak tahu endoke kelinggihan ambiar iki. Tapi saya enggak berani tanya sama emak-emak, ibu, mbok-mbok ini, siapa yang ngendok di sini ini? Wah, saya dikerutuki watu aku. Nah, ternyata memang setiap Jumat itu ternyata hampir setiap Jumat itu ada salah satu dan salah dua ibu-ibu yang selalu ngendok untuk saya. Artinya selalu bawa endok, ibadah itu ibadah wanita, bawa endok buat saya. Nah, entah itu apa maksudnya, tetapi saya tahu itu luar biasa. Pemberian yang luar biasa pokoknya ini. Saya tidak melihat dan mungkin kita berpikir nilai telur itu seberapa lah. Tapi itu hampir setiap Jumat. Bahkan hampir setiap Jumat kalau sang ibu dan sang saudari ini tidak bawa endok tak tagih. Endokin di mak, endokin di cik. Bahkan saya akhirnya memberanikan diri. Saya ke rumahnya, nagih, mak endokin di. Aku ingin aneh kok orang digawani ndok. Jadi saudara-saudara, ini bukan semata-mata bicara soal perendokan, perteluran. Ini ilustrasi aja, intermezzo aja. Untuk membawa kita memahami apa yang akan kita cerna melalui kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Telur sekali lagi itu seberapalah harganya, nilai nominalnya. Tetapi bagi ibu, emak, saudara yang bawa untuk saya, itu pasti ada sesuatu yang ada di benaknya dia. Entah itu mbah ngeswe aku arep dipek mantu, digawe mantu, enggak tahu.
Digawe mantu sama pek mantu itu lain ya. Pek mantu itu jadi menantu, lek digawe mantu kan iso disembelih gawe mantu. Tapi tentunya ada pikiran lain dengan apa yang ia bawa telur itu kepada saya. Saya pun juga seperti itu. Saya permisi, tidak semata-mata itu tadi jaga ngemis jaluk, enggak. Itu bahasa saya untuk mengakrabkan, bersilaturahmi, menjalin kekeluargaan bersama dengan orang tersebut, jemaat tersebut. Saya basa-basi, tetapi selalu nakokno, dan itu menjadi sarana bagi saya untuk membuka komunikasi, keakraban di antara kami. Hanya soal endop, telur. Menurut saudara, menurut pandangan saudara, menurut penilaian saudara, cara dan sudut pandang saudara, telur itu apa? Bagi saudara telur itu apa? Oh beda, masing-masing beda. Bagi Pak Iwan, telur itu aset bisnis yang besar. Wah, karena dia bisa bertelur banyak itu, maksudnya ayamnya itu loh. Tapi bagi orang-orang tertentu yang punya kebencian dan kedengkian dan sedang melampiaskan kebencian dan kedengkiannya kepada seseorang dengan melakukan demo, telur bisa menjadi senjata. Lempar. Telur bisa menjadi barang yang tidak berharga dan tidak bermakna, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bagi emak-emak, bagi ibu-ibu, telur yang begitu berharga, yang bisa dimasak berbagai macam masakan. Telur ceplok, moto sapi, moto kucing, dan sebagainya. Melihat telur yang difungsikan seperti itu, diperlakukan seperti itu oleh para pendemo yang melampiaskan kebenciannya, kedengkiannya, dengan melempar telur dan sebagainya. Sangat sayang, tentu menyesal ibu-ibu ini. Mbok ngono aja dibuahi leh. Klumpukno leh tak goreng tak kekno kowe leh pangan wareg. Ya kan? Bisa saja. Itu masalah telur. Sekali lagi, cara kita memperlakukan sesuatu benda, dalam hal ini ilustrasi ini telur. Itu cara-cara itu ditentukan dari cara pandang kita, sudut pandang kita tentang telur. Kalau telur itu menjadi aset bisnis, kita kembangkan. Dan itu mendorong memotivasi kita mengembangkan bisnis melalui telur. Beda lagi, kalau telur ini tidak memiliki fungsi apa-apa, tidak jauh beda dengan apa itu tadi senjata atau alat pelampiasan emosi dan sebagainya, ya akhirnya di situ pula terjadi. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud dalam hal ini? Pikiran itu menentukan sikap kita. Pikiranmu itu membentuk dirimu tanpa kita sadari itu. Pikiran kita dengan berbagai macam isinya itu tanpa kita sadari membentuk diri kita ini seperti apa. Dan melalui tema itulah saya ingin mengangkat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana pikiran itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Bahkan itu bisa membentuk karakter seseorang sedemikian rupa. Sehingga dengan demikian kita perlu waspada, hati-hati dengan pikiran kita. Sementara ada banyak orang, kita ketika berhadapan dengan pergumulan-pergumulan tertentu, selalu menyampaikan positive thinking, berpikir positif. Berpikir positif yang bagaimana? Ada banyak sekarang pembicara-pembicara motivasi, para motivator, artikel-artikel yang berisi tentang motivasi-motivasi tertentu yang membuat seseorang
bisa berpikir positif dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya dasarnya apa? Kalau seluruh bentuk motivasi dikembalikan kepada diri kita kembali, kan ada banyak itu, positif aja, kamu pasti bisa, kamu bisa. Positif aja, kamu bisa sembuh, kamu bisa sembuh. Positif aja, kamu bisa sukses, bisa sukses. Kembali lagi ke kamu, ke kita. Orientasinya kembali ke kita. Hari ini kita akan melihat hal yang berbeda. Berkaitan dengan pikiran yang membentuk hidupmu, membentukmu. Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam rangka bagaimana kita memiliki atau mengelola pikiran ini menjadi pikiran yang positif sesuai dengan iman Kristen, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Filipi pasal yang keempat ayat 8. Demikian dikatakan firman Tuhan, Filipi 4 ayat 8, 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Katakan apa? Pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, apa? Lakukanlah itu. Ada dua kata kunci yang akan kita angkat untuk memahami sejauh mana pikiran itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dua kata kunci itu, kata kunci pertama di ayat 8, yaitu apa? Pikirkanlah. Kata kunci yang kedua di ayat 9, dengan kata yang memiliki unsur yang sama, yaitu apa? Lakukanlah. Maksudnya unsur yang sama apa? Itu mengandung unsur perintah, mengandung unsur himbauan. Pikirkanlah, lakukanlah. Dua itu. Artinya apa? Mau tidak mau, kita harus ikuti. Mau tidak mau, kita harus lakukan itu. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan surat ini ditulis dan diprediksi, ditulis oleh Paulus dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan ketika dia berada di penjara. Dan dalam kondisi situasi yang tidak memungkinkan dihadapi oleh Paulus, Paulus masih bisa menyempatkan diri untuk membuat surat penghiburan, ucapan terima kasih, dan kebanggaan atas jemaat di Filipi. Yang walaupun tidak banyak orang-orang yang memahami Taurat Tuhan karena jauh dari komunitas orang-orang Yahudi, Paulus cukup bangga dengan orang-orang Filipi ini. Dan dirasa perlu bagi Paulus, karena iman orang-orang Filipi ini masih iman yang murni, untuk menyampaikan himbauan dan perintah supaya memegang teguh perintah dan titah kebenaran firman Tuhan ini. Supaya tidak terjadi perselisihan, supaya tidak gampang terkontaminasi, tercemari dengan ajaran-ajaran sesat. Karena itulah yang iblis mau, dengan mengobok-obok intervensi pikiran kita, main kita. Cukup mudah bagi iblis kuasa gelap untuk membentuk karakter kita ini seperti apa. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, dilahirkan baru, diwujud nyatakan dalam pralambang simbol baptisan air, kemudian dibangkitkan dan dilahirkan baru. Itu bukan cuma semata-mata sebuah liturgi, tradisi yang bersifat liturgis saja. Itu memiliki makna yang sangat dalam.
ketika kita mengambil keputusan untuk dibaptisan air, baptisan air, kita menyatakan dengan iman untuk menenggelamkan seluruh perbuatan lama kita, kehidupan lama kita, dosa-dosa kita, dan menyatakan diri bangkit dan lahir baru. Lahir dengan kondisi bersih, suci, kudus. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketika saudara dan saya sudah menyatakan diri percaya kepada Tuhan Yesus, mengalami penebusan dari Tuhan, saudara sedang dilahirkan baru. Diperbarui hidup saudara dan saya. Secara otomatis sejak saat itu, Tuhan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita sampai hari ini. Yaitu apa? Menguduskan saudara dan saya. Karena inilah satu-satunya akses kita mau masuk dalam kerajaan surga. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu. Sebab apa? Aku kudus. Tanpa kekudusan, tidak mungkin orang datang dan masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi, sampai hari ini, Tuhan terus mengerjakan pengudusan dalam kehidupan kita, bahkan seumur hidup kita. Proses pengudusan dari Tuhan ini bukan cuma satu atau pilih 1, 2, 3, tidak. Seluruh aspek hidup kita ini, Tuhan mau supaya saudara dan saya kudus. Dan salah satu aspek yang sangat penting bagi Tuhan menjadi proyek Tuhan untuk dikuduskan adalah pikiran. Pikiran ini yang harus betul-betul dikuduskan. Karena pikiran ini yang sangat mempengaruhi. Ketika ada pengalaman hidup, mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, dan dokter menyatakan dan mendiagnos tidak ada gejala-gejala sakit yang serius dalam tubuh kita, virus atau apapun, bibit penyakit apapun. Ternyata ada satu pemicu yang tanpa kita sadari, itu membuat tubuh kita lemah, tubuh kita sakit. Yaitu apa? Lagi-lagi pikiran. Ada banyak kasus yang terjadi di sekitar kita. Kelihatan segar bugar, didiagnos dokter tidak ada sakit penyakit sekalipun. Tetapi tubuh masih terasa lemas, tubuh terasa tidak berdaya, tubuh terasa sakit semuanya. Dan tidak heran akhirnya ditemukan pemicu yang tanpa kita sadari itu terjadi dalam kehidupan kita. Pikiran kita. Pikiran yang mulai terganggu, itu mengganggu susunan syaraf yang ada di tubuh kita. Dan itu akan memerintahkan ke seluruh sel-sel yang ada yang membuat akhirnya terganggu semuanya. Lagi-lagi berangkat dari pikiran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dirasa perlu bahwa pikiran ini membutuhkan anugerah Tuhan agar dapat berfungsi dengan benar. Sekali lagi, kita harus menyadari hanya oleh anugerah Tuhan saja yang membuat pikiran kita berfungsi dengan benar. Ada banyak hal yang kita serap, kita tangkap, dan tersimpan di memori pikiran kita. Baik yang tidak baik, jahat, jelek, buruk, lucu, aneh, dan sebagainya, semua terekam di memori kita, di pikiran kita. Tidak heran ketika ada seseorang mengalami accident, kecelakaan atau apa, kebentur kepalanya, kena bagian otak di bawah sadar, kemudian otak itu terbuka dalam kondisi tidak sadar tetapi masih bisa bergerak, ngomyang bahasa Mandarinya.
ngomong ngelantur tanpa tujuan dan tanpa arti, tanpa makna. Yang biasanya tidak pernah berkata-kata kotor, jorok dan sebagainya. Tiba-tiba dalam kondisi tidak sadar bisa misoh-misoh. Misoh itu apa itu? Mengumpat dan sebagainya. Karena di sini apa yang kita simpan di otak kita, memori kita di bawah sadar ini terbuka oleh karena goncangan tadi. Sentet sidik buka biar semua keluar. Apa jadinya kalau yang kita simpan itu yang kotor-kotor, yang jahat, yang gelap dan sebagainya? Ya muncul itu. Jangankan sampai nunggu tidak sadar. Sudah sadar seperti ini normal. Tanpa kita sadari kita munculkan kata-kata yang kotor, jorok, menyakitkan dan sebagainya. Perbendaharaan itu dari mana? Ya karena dari memori informasi yang kita tangkap setiap saat dalam kehidupan ini. Lewat tanpa kita sadari, tapi itu masuk tertanam. Media sosial, televisi atau apapun, tertangkap itu semuanya. Tanpa kita sadari kita sedang membuat perbendaharaan seperti itu. Nah, oleh sebab itu sekali lagi dirasa perlu pikiran ini dipenuhi oleh anugerah Tuhan agar dapat berfungsi dengan benar. Tuhan mau supaya hidup saudara dan saya ini, pikiran ini dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan hari ini cukup 8 vitamin yang ingin Tuhan masukkan dalam pikiran kita. Dan ada banyak sebetulnya. Lebih dari 8, 10, 100 kalau kita gali dan kita eksplor kekayaan firman Tuhan ini. Cukup hari ini 8. 8 vitamin ini supaya saudara dan saya konsumsi untuk menyehatkan pikiran kita. Apa itu? Yaitu yang benar, yang mulia, yang adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji. 8 vitamin ini firman Tuhan menggunakan kata kunci pertama, pikirkanlah. Dalam Alkitab versi bahasa lain, dalam versi lain, kata pikirkanlah ini memiliki arti yang lebih dalam lagi. Masukkan dalam pikiranmu, arahkan pikiranmu, apalagi isilah pikiranmu, penuhilah pikiranmu. Maksudnya apa? Penuhilah, isilah, kemudian arahkanlah pikiranmu ini kepada hal-hal ini tadi, vitamin tadi. Dan kalau diuraikan tidak cukup waktu. Apa itu yang benar? Apa itu yang mulia? Dan tugas kita pada siang hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kita bisa memikirkan hal-hal yang benar itu tertanam dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kata kunci yang terakhir adalah lakukanlah. Tidak berhenti sampai pada batas kita tanam di dalam benak kita, pikiran kita. Itu harus kita realisasikan, kita wujud nyatakan, kita ekspresikan dalam totalitas kehidupan kita. Menjadi hidup yang benar. Itu yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, setelah kita melatih pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan hal-hal yang benar. Sekali lagi firman Tuhan katakan, ekspresikan dalam kehidupanmu secara total melalui kehidupan yang benar. Dan tidak heran, saudara dan saya akan menemukan sesuatu, menemukan harta yang tak ternilai, yang membuat saudara benar-benar mengalami kebahagiaan sejati. Apa itu? Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kamu. Amin. Itu yang Tuhan mau. Tuhan ingin anak-anaknya benar-benar mengalami damai sejahtera. Tuhan ingin
damai sejahtera itu tidak hilang dalam kehidupan kita. Justru sebaliknya, iblis selalu ingin mencuri dan berusaha mencuri damai sejahtera itu. Prinsip kebenaran firman Tuhan sampai akhir hidup kita. Memproses kehidupan kita, mengkuduskan dan menyucikan kita. Supaya damai sejahtera itu tetap tinggal dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan penutup kunci renungan kita. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini bukan sekedar omong kosong, ungkapan personifikasi, hiperbola, melebih-lebihkan. Inilah janji Tuhan ketika saudara dan saya menempatkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan ini mendominasi pikiran kita. Yang lain-lainnya sehat, kuat, itu akan menyertai saudara. Prinsip ketika ada damai sejahtera, Kristus tinggal dalam kehidupan kita. Yang lainnya mengikuti, kesehatan, kekuatan, dan sebagainya. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sekali lagi mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Kami rindu menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak saja puas sampai pada batas mencerna firman Tuhan hanya sebagai pengetahuan saja yang mengendap di otak kami. Tetapi kami rindu kebenaran firman-Mu itu tertanam di dalam jiwa dan roh kami. Dan Engkau meteraikan itu menjadi firman yang hidup. Dan itu akan menghidupkan hidup kami. Hidup tidak lagi stuck dalam kondisi terpuruk. Oleh karena banyak pergumulan-pergumulan yang terus mengintimidasi kehidupan kami. Ajarkan kami untuk menyadari firman-Mu itu kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu seluruh hidup kami, bahkan pikiran kami ini didominasi oleh nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Seperti yang kami terima pada siang hari ini. Meteraikan firman-Mu Bapa menjadi firman yang hidup, yang terus menerangi jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mohon kesabaran dan tetap tidak jemu-jemu melihat wajah saya di sini. Ini jatah saya borongan. Saya akan menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan pengumuman warta jemaat. Tetapi sebelumnya saya ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah jemaat di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kami sambut. Silakan, ada? Ada? Di belakang, sayap kanan, sayap kiri, tengah, atas. Dan tak lupa kami menyampaikan welcome, selamat datang Cik Dina dan Ibu Endang Mertanti bergabung bersama dengan anggota keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus. Terima kasih sudah bergabung dan melengkapi kebahagiaan di dalam kehidupan keluarga di tempat ini. Ada? Tidak ada? Ya, selanjutnya kita berdoa untuk yang berulang tahun. Silahkan yang merasa berulang tahun di pekan kemarin sampai hari ini. Bangkit berdiri, kita akan doakan. Tadi pagi sudah datang dan didoakan, mau didoakan lagi, silakan. Jangan sungkan-sungkan terima berkat double. Saya juga mau. Iya, ada? Siapa ya? Nampakkan dirimu? Siapakah? Iya, info Cik Ratna siapa namanya? Oh iya, selamat buat Ibu Maria. Ya betul ya, Ibu Maria. Maria apa Mariam? Maria, oke.
Atas? Enggak ada ya? Sudah lewat semuanya ya, ulang tahunnya ya. Cuma mie-nya belum sampai sini. Ya, oke, mari kita berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa dalam surga, senantiasa kami bersyukur atas kehidupan ini. Kehidupan yang Engkau berkati, kehidupan yang Engkau anugerahi ini. Engkau beri kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati hidup sampai hari ini. Itu bukan karena gagah kelebihan kuat kami, tetapi kami sadar itu semuanya oleh karena pemeliharaan Tuhan. Kasih setia dan rahmat kemurahan Tuhan yang luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan ketika kami mengingat hari ulang tahun kami, hari jadi kami, itu menyadarkan kami betapa besar kasih setiamu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika mereka mengingat kembali hari jadi mereka dan merayakannya dalam kehidupan mereka, terlebih Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan anak-anak-Mu ini untuk menyatakan kehadiran-Mu setiap saat dalam pergumulan mereka. Saudara-saudaraku yang berulang tahun, kapanpun dan saat ini dimanapun Engkau berada di tempat ini atau mengikuti ibadah secara online, Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyertai perjalanan hidupmu, melimpahi engkau hikmat dan karunia untuk senantiasa dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Melalui kesehatanmu, keuanganmu, harta kekayaanmu, keluargamu, rumah tanggamu, bisnismu, pekerjaanmu. Apapun yang engkau lakukan di dalam Tuhan, dibuat berhasil ketika engkau menyertakan dan melibatkan Tuhan dalam pergumulan hidupmu. Tuhan memberkati engkau. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan hidupmu, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ya, apakah dua calon mempelai yaitu Ricky dan Pinky hadir dalam ibadah siang hari ini? Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kami kenal. Mereka berdua akan melaksanakan pemberkatan nikah pada tanggal 30 Oktober jam 1 di tempat ini. Dukung dalam doa, kalau ada keberatan yang sah, mohon disampaikan kepada Bapak Gembala Jemaat. Apakah hadir? Ya, tidak hadir. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Lain-lainnya saudara bisa ikuti melalui Warta Jemaat Sing Uman. Kebanyakan siang ini banyak yang ndak uman Warta Jemaat. Kami akan coba gandakan beberapa waktu lagi. Oke, itu saja sebelum saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas Sutrisno untuk mengakhiri ibadah kita. Saya ingin mengajak sekali lagi saudara-saudara berdoa untuk saudara kita yang sakit. Ada request kepada kami, permohonan untuk didoakan. Yang pertama kita berdoa untuk Ibu Christine, istri dari Bapak Awi yang sakit CA, cancer, dan saat ini mengalami menjalani perawatan serius medis di Elizabeth. Ibu Christine, istri Pak Awi. Yang kedua, Ibu Endang Syu. Beliau ini adalah istri dari Bapak Paulus Pujiono Getas. Dia harus suntik steroid seminggu 3 kali dan harus opnam. Dan itu terus berlangsung beberapa kali. Yang ketiga, kita berdoa juga untuk Ibu Diamnyo yang CA2, CA juga. Dan ini saat ini terus menjalani kemo serius dan dalam kondisi yang drop. Ibu Diamnyo. Yang keempat, kita berdoa juga untuk Bapak Yakub Willy Prasetyo yang juga dalam 3 minggu ini sudah tidak hadir. Saya dapat info beliau sakit di rumah. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Dan bagi Bapak Ibu saudara sekalian, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan request kalau ada saudara-saudari yang perlu didoakan dan mendapat izin untuk didoakan dalam ibadah tempat ini dan disebutkan namanya, silakan. Kami akan doakan itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga,
Kami satukan hati mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini berbaring lemah tubuh dan terus berharap pertolongan-Mu untuk Ibu Christine, Ibu Endang Syu, Ibu Tiamnyo, Om Geva, Pak Willy Prasetyo, dan mungkin ada saudara-saudara kami yang lain menghadapi kondisi yang sama dan sama yang saat ini terus berharap dan bersandar akan pertolongan-Mu. Tuhan, tolong Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Nyatakan mujizat-Mu sesuai dengan iman percayanya kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau angkat segala kekhawatiran, kecemasannya. Engkau gantikan dengan kekuatan baru yang akan membimbing mereka mengalami kuasa dan mujizat Tuhan yang menyembuhkan sakit mereka, menguatkan mereka dan memulihkan kondisi anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan seluruh penanganan medis yang dilakukan, obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan sucikan, kuduskan, menjadi sarana pemulihan kesembuhan dari Tuhan kepada anak-anak-Mu ini. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Bilur-Mu Kristus itu akan mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan sepenuhnya anak-anak-Mu ini tetap ada di dalam perlindungan-Mu, tetap ada di dalam perhatian-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan segala permohonan dan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Tuhan, kami bisa merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Engkau sudah memberkati kami. Porsi berkat yang sama Engkau sudah curahkan di dalam ibadah yang kedua ini. Kami merasakan sukacita dan damai sejahtera ada di dalam kehidupan kami. Kami mampu berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, yang saat ini dalam menghadapi masalah persoalan. Sebagai orang-orang yang percaya, kami saling mendukung di dalam doa agar Tuhan sendiri yang akan melawat mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang tidak hanya sekedar mendengar doa kami, tetapi Engkau Allah yang mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Bagi kami tidak ada barang mustahil, karena kami menjawab Allah yang hidup dan berkuasa dari dulu kemarin sekarang bahkan untuk selama-lamanya. Bapak kami juga merasakan pimpinan, penyertaan, pertolongan dan berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sehingga memungkinkan pada pagi ini kami juga bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Engkau akan kuduskan persembahan jemaat-Mu Tuhan, agar apa yang dilakukan dan diberi oleh anak-anak-Mu ini akan berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka dengan berkelimpahan, supaya mereka tahu bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan mereka dan sekali-kali tidak akan meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, memimpin dan menyertai serta memberkati kami. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya.
Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya